Tapi kalau sakit-sakit gini biasanya bikin gagal kita inian, bukberan. Rencana udah mateng. Iya. Tiba-tiba undangan bukber kan jadi nggak enak, coy. Betul. Wacana doang. Nggak pede ya. Nggak pede. Gara-gara sakit jadi nggak bukber. Iya. Gara-gara sakit bukbernya siang. Wah, itu emang nggak puas. Ngomong gitu baru batalin doang buka puasa ya gak? Betul. Langsung maghrib. Iya. Lu maghrib tadi? Maghrib lah. Langsung kita mie nyemek nih. Bener. Hype abis. Mie nyemek ala Jogja rasa rendang. Gurih nyendang. Nyemeknya bikin berdendang berat. Gila kan? Gimana Oki? Kolaborasi nih Pak. Iya. Sama Warmindo mie nyemeke Bu Siti Jogja. Enggak. Dan inilah saya lagi gurih sama ada pedas-pedas ya. Ada rempah rendang di sini dan pedasnya pas lah. Kalau kataku, Indomie nggak pernah gagal. Betul. Ini adalah aku kalau podcast kayak gini happy kan ya. nggak ngapa-ngapain langsung makan gitu. Aku sering dimarahi kalau lagi makan, Bang, sumpah. Podcast Diagala itu kan banyak kue-kue itu kan. Aku selalu ngambil duluan makan. Aku dimarahin mau penonton. Makan aja gitu. Ya, dulu disediain kalau dimakan kok masa nggak boleh makan. Gila. Lu nggak ngerokok sih Pak ya? Ngepot aja. Ya, buat teman-teman wajib juga nih nyobain juga ya. Jelas. Yang suka eksplor rasa baru, silakan. Ini apresiasi Indomie terhadap UMKM sehingga kolaborasi sama Warmindo nyemeke Bu Siti Jogja. Salah satunya ini nih. Cakep ini. Udah kita makan aja yuk, gini aja. Gini Habis ya. Gini aja. Nggak bisa ngobrol ya? Iya, makan aja. Nggak usah lah. Sampai habis ya. Oke, Gini makan aja. aja. Nanti gini, kalau ada mau tahu obrolan apa, cari aja podcast-podcast lain. Iya udah banyak. Jadi kasih satu pertanyaan, aku bilang itu ada di podcast Wendy gitu. Itu ada di sini di PWK gitu-gitu. Tinggal cari. Tapi menarik ini. Podcast langsung makan kayak gini. Jatuhnya sih mukbang nih kita kalau sejam begini. Bukan podcast ini. Bukan tahu sih jatuhnya mukbang ini. Oke, filmnya banyak. Dari sini aja mau syuting dia. Padat nih. Alhamdulillah. Sini. Bukan. Apa tuh tadi bisi-bisi sama gue? Gue tau gak, Pak? Cita-cita gue gantiin Roy Martin di Indonesia. Sosok Roy Martin. Iya itu. Gue bilang, insya Allah, Ki. Tapi sekarang yang udah agak kelewat Matias Mucus. Udah lewat tuh, podcast muncul lewat tuh ya. Enggak ya, jangan ya. Aku lagi jalan bareng Om Mucus soalnya. Oh gitu. Film. Gue lagi mau ambil Nokta merah skillnya. perkawinan kan? Nokta merah perkawinan. Iya kan? Bukan, itu Cok Sembara. Ah, Sembara. Oh beda ya mati. Beda. Hampir sama mukanya. Enggak beda, gila. Masih mah kumisan. Beda. Keritingnya sama. Agak beda. Sosi bareng tuh kayak dokter Gigi Fadli. Mukanya. Kumisan. Dokter Gigi Padli. Ada dulu. Siapa itu? Rocky Barat kayak Film Cadun. juga. Emang Iya, tadi benar. bener. Kayak siapa? Cadun. Ya. Tapi kalau yang action Ki, lu katanya mau jadi Gigi Rudi. Jos Rudi. Iya. Kayak gitu kayaknya. Gigi itu selalu kayak glory. Ada. Belum, aku lagi pengennya itu. Kalau udah dapat itu kayaknya happy aku. Kan kayaknya nggak suka. Scene apa? Misalnya lu lagi action, lu kepengen banget, gue pengen scene ini. Berantem sama siapa? Bacok-bacokin orang gitu. Kayak GTA. Lu banyak main GTA ini. Lempar-lempar granat. Bacok-bacok kayak gitu happy aku.
Ada film-film gitu. Kayak The Raid tuh, The Raid. Sabi. The Raid tuh, Itu sampai sekarang jadi top of mind di luar negeri loh. Iya. Tapi emang Berantem. kayak gitu tuh menyita waktu syutingnya. Berbulan-bulan. Syuting action gitu kayak. Satu scene berantem bisa lama tuh ya? Bahkan satu scene aja ada yang seminggu ngerjainnya. Oh gitu. Iya, satu scene aja. 1 minggu ngerjainnya. Belum lagi kalau cedera. Kayak Jackie Chan tuh, patah kaki ya, nunggu nyambung kakinya dulu. Dijahit dulu, dijahit. Oh jadi kita pernah cedera. Lo sering lo aja gitu, patah kaki. Kan dia nggak gitu. pakai stuntman coy, langsung dia. Halo Vendem kemarin yang truk begini kakinya. Oh iya. Iklan Volvo. Volvo. Beneran tuh Pak ya? Kon edit tuh ya? Enggak belakangnya. Oh, Belakangnya edit. Cuma megarnya benar. megarnya bener. Megarnya benar. Tapi mobil jalannya tuh benar. Enggak, cuma kakinya split bener. Green screen. Ada di YouTube kok. Dia sih emang udah tua masih bisa sepelit aja, gue bingung. Mungkin tuanya kayak Wancoy, masih bugar. Bukti sekarang bau. Sering sakit kesini. Orang dia belum tua kali aja pun sering sakit. Baru apa? Seminggu sekali ada. Baru apa ada? Enggak flu. Sakitnya flu sekarang ya. Enggak, kasih oke. Apa? Beda sakit mangin apa? Sakit kaki. Jadi ada dua nih Ki sebenarnya. Apa tuh? Kalau misalkan kita batuk, ada yang disebabkan karena flu, ada yang disebabkan karena angin. Percaya nggak? Ya enggak lah. Batuk kan virus aja. Ada yang sebabnya cuma karena angin Ki. Nah kemarin itu gue karena angin doang batuknya. Kayak mana nih? Jadi Batuk nggak karena flu. angin kayak mana? Batuk karena angin itu gue nggak ngerasa meriang. Gue badan gue panas, cuma batuk. Nyangkut gitu di tenggorokan anginnya. Itu kayak semacam kecekit lah. Emang bukan bahasa kedokteran apaan nih? Gue bingung sih ngejelasinnya. Kecekit itu urat. Betul, itu kayak itu. Kayak Tapi itu. tunggu, disertai itu enggak? Enggak. Batuk aja. Ini batuk gue batuk tuh. Jadi nggak ada. Kalau flu kan biasanya meler dulu, meler cair, meriang, batuk, meler hijau, beres. Flu biasanya gitu kan, template dia. Karena kalau flu itu orang rata-rata kalau flu habis itu batuk. Karena kan banyak tuh kita kalau nyedot ingus malas ngebuang, ketelan. Bener. Nah, Itu jadinya itu itu. nyangkutnya di tenggorokan. Tenggorokan itu tempat paling nyaman bakteri. Jadi Makanya di jadi situ, batuk. di situ jadinya jadi batuk. Jadi batuk. Itu masuk di akal. Lendir. Lendirnya itu jadi batuk. Ini angin ini angin. Kita semua kena angin masalahnya. Angin dalam kondisi yang kan kondisi kita beda-beda Ki. Betul. Kalau kondisi gue kemarin mungkin pas ketiup angin lagi nggak benar. Kok ketiup Ya angin? maksudnya ada angin gitu masuk ke dalam. Seakan-akan Jadi lagi menurut diskusi. Jadi menurut dia nih Ki, ini dia sedang tidak sakit nih bukan, ini Bukan, angin. angin aja. Oh, Dia ini dengan angin aja. Suara bindang begini agak lemes, itu bukan sakit menurut dia. Itu angin aja, karena angin aja. Oke. Tuh, gue. Berarti angin itu bukan sakit. Bukan, masuk angin aja. Lu tahu, sampai Harvard berguru sama dia loh untuk bikin jurnal. bikin jurnal baru. The difference between win and sick. Sakit dan angin. Enggak, Andi GDT gimana Andi GDT tadi? Kita punya kawan, Heeh. namanya Andi GDT. Punya bengkel namanya Teto Service. Lu kalau misalnya permasalahan mobil sama dia gacor. Wah, Dia tuh, menarik nih. dia tuh baik banget sama kita. Sampai sakit, dia kayak receh ya. Bang, sakit bang ya? Gue udah tukang urut, jago. Tadi mau bawa ke sini, cuma nggak jadi akhir ke rumah lu. Ke rumah. Tapi bang, tukang urutnya kurus. Iya bukan masalah kurus ya. Ini kamu kan kuat tapi kagak bisa ngurut nggak? Lu kalau kekar nggak bisa ngurut ngapain? Iya. Dikirim. Enak gak? Enak banget. Selama ini yang kita tahu urut bagian belakang badan. Dia urut dari kaki udah sendawa deh. Ternyata angin tuh nyebar di badan kita. Sumpah. Ya, ntar lo coba dah. Nangkep. Oh, gini. Coba Wah. gimana? Ini kan awal kaki kan sama dia nih gini set. Gitu. Itu siapa? Itu siapa yang sendawa? Dia Yang ngurut. yang urut. Kenapa yang masuk angin siapa? Gua.
Berarti anginnya pindah ke dia. Transfer. Gue bingung ya, kenapa tukang urut suka sendawa ya? Iya. Iya. Aneh tuh. Aku tuh juga pernah diurut. Kata, banyak kali nyangin bapak ya. Kok kau yang sendawa? Iya emang begitu. Emang begitu. Mah, monyet. Kau yang sendawa. Ada yang angin aku yang sendawa. Kok bisa dia memindahkan angin dari badannya? Itu sih kebiasaan tukang urut yang menurut gue aneh nih. Iya. Yang ianya itu sebenarnya naik asam lambung. Iya, karena kebanyakan gerak. Geraknya itu naik asam Iya. lambung. Bukan sendawa itu. Iya bisa. Tapi enak kan? Enakan. Angin ngerasa hilang di badan. Hilang. Hilang yang tadi gue lemes banget. Sebenarnya gue udah teori. Sobat ialah hadir dalam senang dan suka. Sobat ialah hadir dalam duka nestapa. Sobat ialah hadir dalam gundah gulana. Sobat teman sembuh dan luka. Sobat Iljannah kita berteman dalam dunia. Sobat Iljannah kita berkawan sampai akhirat. Sobat kita sahabat selamanya. Coy, udah dapat undangan bukber lo? Sebenarnya gue udah banyak yang ngajakin bukber, cuma semuanya masih pada wacana. Padahal lumayan banget tuh kalau misalkan jadi. Anggaran buat buka kita bakal kesimpan. Bener jadi irit, sama kayak gue. Tarsok. Gue ngikut aja. Toto lebaran gak jadi deh. Makanya gue juga males begini nih. Gokil. Aromanya menarik banget kok. Roman-romannya dari dalam sini nih. Gue juga nyium. Iya kan? Ini Indomie mie nyemek ala Jogja, rasa rendang. Iya, yang kemarin iya, kita makan di rumah Gopar. Iya, betul, Ini dia. betul. Ini dia nih. Gua ada ide kok. Gimana? Gimana kalau misalkan kita sekalian aja ngelamar di tempat ini? Yakin lo? Yakin udah. Ini gue lihat ada lowongan kerja di sini. Iya bener. Gimana? Boleh. Gimana kita masuk? Barangkali nanti juga bisa diajak sekalian kita buka bersama di sini. Boleh, ide menarik Gimana? tuh. Ide menarik. Kita masuk kali ya? Masuk ya. Ya. Nah, tuh, kita nanya dia aja yuk. Bisa. Yuk. Mantap. Iya. Enak kali ya. Kalau bisa kerja di sini. Ada yang saya bisa bantu? Sebenarnya kayak gini Mbak, saya tadi ngelihat ada lowongan di depan. Iya. Barangkali gitu masih nerima dan kita berdua bisa kerja di sini. Iya bener. Oh, mau cari lowongan kerja ya? Betul. Iya. Bentar ya, Pak. Oke. Dapat nih kita Semoga nih. ya, semoga ya. Bisa nih kita kerja di sini nih, tempatnya oke lagi. Gokil, tempatnya enak kok. Sebenarnya nih dari dulu rencana impian gue itu punya F&B kayak begini kok. Sama lagi gue juga. Iya, enak banget kalau punya ginian. Sama gue juga. Di sini juga kayaknya makanannya enak ya. Makanya. Ibu siapa ya? Lah, kok nanya? Kalian ada perlu apa ya? Saya manajer di sini. Ini bosnya. Ini bosnya. Oh, ternyata kok. Bosnya. Salim. Salim. Jadi sebenarnya gini Bu, saya tuh pengen ngelamar di sini, barangkali masih nerima karyawan gitu. Pengalamannya apa? Kalau pengalaman jujur, pengalaman hidup saya banyak banget, cuma nggak bisa ditulisin dalam CV ya. Bener, kita lebih ke experience base bukan paper base. Yakin bisa? Bisa. Yakin insya Allah bisa. Benar. Iya, Bisa, betul. Terus, kira-kira bisa ngapain aja? Kayak masak-masak itu bisa, nyeduh kopi, apa Benar. segala macam. Insya Allah profesional lah kalau kita Bu. Kita cukup telaten dan service adalah skill kita. Betul. Ya udah, saya tes dulu. Nih, kalian bikin ini. Nanti kalau udah jadi, antar ke meja nomor 5 ya. Oke siap Bu. Siap bu. Halo kak.
Silakan ini. Ya. Silakan Kak. Ini apa ya Mas? Kok beda sama yang biasa saya pesen ya? Nah, ini merupakan varian baru mie nyemek dari Indomie yang bernama Indomie Hype Abis mie nyemek ala Jogja rasa rendang yang merupakan kolaborasi dengan Warmindo mie nyemeke Bu Siti Jogja. Betul, kemarin juga saya udah pernah makan yang ini, rasanya enak banget. Bener. Udah gitu terkenang-kenang di lidah ya. Iya. Gurih banget. Silakan. Silakan dimakan. Ya. Bu, perintah dari Ibu sudah kita jalankan. Betul, makanan udah diantar ke meja 5 yang tadi Ibu suruh. Oke, belum pada buka kan ini kalian? Belum, Bu. Iya, Nah, itu udah saya siapin sebelah sana, kalian makan dulu aja. Asik. Makasih ya, Bu. Silakan buka puasa Makasih Bu ya. Makasih, Bu. Alhamdulillah, kesampean coy, kita makan Indomie. Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Begitu katanya kok. Enak banget. Iya. Terima kasih Bu, kita udah makan dan sekarang kita kenyang. Makasih Bu. Bu, mau nanya nih kita, coy ya? Iya. Jadi diterima kerja nggak nih? Jalan coy. Ini juga bingung ngapain. Jawabannya nggak jelas, abu-abu. Sedih coy. Gue udah ngarep. Kayaknya. Gagal kita kerja coy. Ya udah nggak apa-apa lah. Lagian juga rezeki udah ada yang ngatur kok. Bawa santai aja udah. Paling nggak kita udah ikhtiar ya coy ya. Betul. Nah kalau gini, apa rencana lu coy? Gue juga bingung sih. Bentar lah, ntar gue pikirin ya. Ya udah gue ikut lo ya. Ya. Masya Allah, setidaknya hari ini mereka mencoba. Karena dari hal yang sederhana, mereka masih bisa ambil nikmatnya badang Indomie. Mereka sudah lebih dari hari kemarin. Terima kasih ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'ah wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahwa manusia hanya mendapatkan apa yang telah diusahakannya. Bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Sobatil jannah, kita berteman dalam dunia. Sobatil jannah, kita berkawan sampai akhirat. Soal hal ini Ki, siapa namanya? Kang Urut ya? Apin. Adalah anak motor, bener? Kayaknya iya. Anak motor telep. Lu tahu? Terbiasa ngurut kabel. Oh iya. Jadi kalau cuma ngurut Enggak, itu makan dia aja. Enggak, bener. Terbiasa ngurut kabel. Jadi ketika dia megang kaki tuh ibarat dari speedometer lo ke karburator. diurut tuh, diperbaiki sampai pada akhirnya nyatu masuk di akal. Iya, tangki bensin nih, nyampe karburator. Itu kaki. Iya. Itu kaki. Iya. Otak ecu. Apa? Ecu. Kaki mau nosok.
Satu dong kaki lu. Kaki lu satu. Monosok tuh ngerti nggak sih artinya? Kalau kaki monosok berarti satu kaki. Harus berobat ke Singapura Hospital coy. Apa itu? Mana Elizabeth, mana Elizabeth. Iya kan? Oh, Elizabeth. Elizabeth. Diperiksa begini sama dia cuma digini-giniin doang. WS bablas angin ya. Waduh. Tapi masih agak bindeng sedikit, agak bindeng. Bindang. Nah, tapi ini udah proses penyembuhan. Iya. Udah berapa hari? 2 hari. Masa inkubasi. Tapi masa inkubasi bakteri itu memang 3-4 hari, setelah itu nanti hilang. Nah, kemarin gue diurutnya di hari kedua. Berarti masih ada nih sisanya. Iya. Tahu deh. Ya inkubasi itu namanya. Inkubasi bakteri Dari kata itu. inkubator. Inkubator tuh itunya. Mediumnya. Tempatnya. Oh iya. Yang mau anak kecil kan. Ini virusnya gimana nggak mau netep di tempat dingin mulu? Tahu. AC Tadi mulu gua udah. podcast Tadi gua udah. Jemur. Cuma kan hari kan lagi sinca. Nggak ada matahari. Jangan diremehin dia. Kalau Sinca. salah gitu-gitu, gue tau banget. Iya sih. Enggak coy. Pas pagi-pagi jam 8, jam 9 lah. Ini tadi gua udah. Jalan kaki aja. Jemur. Di rumah nggak ada matahari. Tapi keringan nggak? Berkeringan nggak? Keringan. Itu bagus tuh. Tapi kalau sakit-sakit gini biasanya bikin gagal kita inian. Bukber-bukberan. Rencana udah mateng. Iya. Tiba-tiba undangan bukber kan jadi nggak enak coy. Betul. Wacana doang. Wacana doang. Nggak pede ya. Nggak pede. Gara-gara sakit jadi nggak bukber. Iya. Gara-gara sakit bukbernya siang. Ya, Wah, itu emang nggak puas. Bubur siang. Kagak lah. Maksudnya udah gede tahan coy. Tapi kadang kalau emang yang sakit ya dinormalin lah ya. Tapi kalau nggak ada kabar sih agak gimana gitu ya. Seakan-akan keingkar janji jadinya. Sebenarnya kalau misal dari diri kita, sebenarnya teman tuh dimaklumin lah. Sama kita juga nggak ngenes amat kalau nggak Iya. jadi bukber. Tapi kalau misalnya alam berkata lain, lagi naik motor, Hujan. deres dar, Lebat. Nggak bisa. nah itu udah mau gimana? Maghrib lagi injury time nih, 5 menit lagi. Biasanya melipir kita, Iya. nyari warung Indomie. Bener. Waduh, yang diinget malah momen makan mie-nya. Iya. Bukan bukbernya. Bukan bukber. Bukbernya nanti paling setelah hujan berhenti jam 9 lah. Doa amat. Tapi nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Pas penting bukber kumpulnya. jadi bahan omongan yang tadi. Yang melipir ke warung tadi makan Iya, Indomie. gue karena hujan deras, gue makan Indomie di warung Indomie berhenti gitu. Akhirnya begitu. Udah gitu kita kasih tahu info ke mereka. Gue makan mie yang hype abis. Mie nyemek ala Jogja, rasa rendang. Kolaborasi sama siapa kau? Warmindo. Mie nyemeke Bu Siti Jogja. Rasanya gurih, legit, ada pedas-pedasnya enak karena ada rasa rendang di situ. Kalau kondisinya begitu mah sabi banget pastinya. Nggak harus ke Jogja, tapi ngerasain vibe Jogja. Lu nggak perlu nyanyi bisa idan, tapi bisa merasakan. Ini tiba-tiba ini gue udah ngerasa di Jogja. Wajib teman-teman buat yang suka eksplorasi Betul. baru. Betul. Iya, karena Tapi bulan puasa tuh Indomie selalu jadi salah satu menu favorit aku. Pasti dong. Selalu tuh. Sahur, terutama sahur. Sahur pasti. karena sahur males. Kadang ada momen, nggak selera apa-apa nih. Iya. Indomie jawaban. Iya, sama apa kita? Males masak, Iya. males yang online. Ya enggak, apalagi kalau sahur online kan gila lama itu. Pasti. Iya. Karena banyak di antaranya. Makanya suka jam 8 gue tuh mesennya. Masa ngapain lu nggak puasa dong? Jadi nggak buat buka. Buat buka. Tapi terlalu pagi masih itu. Dingin. Jam 4 sampai jam 8 sih jauh banget. Maksudnya jam 4 pagi. Atau jam 8. Buat buka. Terlalu sore nunggu. Bohong. Apalagi di lokasi syuting, Ki. Kadang-kadang makan asalnya, bener gak? Bener. Yang ada aja. Tapi jujur, aku selama kalau syuting udah pasti selalu pesan Indomie ke PU. Oh gitu. Ya, PU. PU. Indomie goreng boleh. Sekarang ada nih. Riders jangan-jangan tuh. Enggak. Ridersku salah. Serius lu? Salah. Yang penting Walau salah. kan di musiman. Kalau yang musim, Cari lah sampai dapat salah. Tuh kan, lu suka salah. Salah. Kan sepet sini di langit-langit mulut.
Enggak lah. Kalau nemuin cakep enggak? Iya. Ada dia manis, ada dia. Salak pondok. Pondok betul. Kalau nggak salak gula pasir. Salak gula pasir. Iya, itu enak. Bijinya kecil. Oh. Dagingnya tebal. Terus kalian makan salak itu kulitnya dibuang nggak? Ada Buang lah. dibuang. Kadang dibuang, kadang enggak. Hah, kadang enggak. Kadang Iya. mau kulit. Ari. Tipis. Oh, iya. Dibuang. Terus Jangan dibuang. kenapa? Itu yang bikin nggak bisa berak. Kalau makan sama itu di situ seratnya. Oh, ilmu lagi ya. Tapi gimana caranya tuh biar nggak kekupas ituannya tuh? Lah kan kalau kita cuma kupas kulit luarnya aja itu nggak ngikut. nggak ngikut. Oh iya benar. Buat arinya. Habis ini tayang kan tetap ada dokter masuk. Bodoh tuh si Oki masih itu dapat informasi dari mana? Dari mana kue tarik? Gak bikin berak. Aku tuh ngarang aja. Tapi karena menurutku, ya kan itu kulitnya lumayan berserat tuh. Iya. Nah, tapi aku kalau makan salak itu lancar, BAB-ku. Malah lancar. Biji-bijinya kan itu enggak. Ngedorong ucis. Bijinya ngedorong ucis itu. Biji sal kalau bulan puasa berkah coy. Apa? Biji sal kalau bulan puasa. Iyalah, kadang buat jadi takjil kan. Iya, Biji sal maksudnya kan. Tapi kalau PU yang kita tunggu apa biasa syuting? MTM-nya. Ya, MTM. MTM itu makan tengah malam. Oh, masanya nggak pernah syuting film. Nggak pernah. Tapi kalau ada tawaran film, gas. Gas. Oke, menarik nih. Gue 2 kali udah ikut apa itu? Casting. Nggak Baru masuk. panggil. Oke. Next nanti. Berapa kali tuh yang jadi bapak ngintip? Pernah. Jadi peran bapak-bapak gitu. Itu kalau perannya bapak ngintip, kan kita pemain ada botol minum ya. Karena ada namanya kan. Iya. Dia Bapak-bapak ngintip. Karena nggak ada nama karakter. Udah ngilang-ngilangin lo pernah jadi chef lo, brand obat lo lumayan tenar Oh, iya. itu jadi chef gitu. Film? Iya. Film? Series tapi web series. Kalau layar lebar belum ada, Pak? Belum. Sama sekali, Pak? Belum. Menarik nih. Produser banyak nih. Iya nih. Main dong. The next dari derajat. Dari derajat. Wancoy. Jangan katakan. Jangan hiraukan. Oh, hiraukan. Ya Allah. Tapi salah satu keberkahan di bulan Ramadan ini adalah pada akhirnya agak lain film. Tembus. Gila. Oh, dia kalah taruhan sama aku nih. Kalian nih sekarang jadinya. Dia taruhan agak lain 11 juta. Lu? Jadi sekarang 10, 9, 44. Ini boleh di-spill. Boleh. Tapi per hari udah dikit banget. Oh iya. Salah deh, dia bakal push up. Iya. Gue bilang akan melewati endgame. Iya. Iya. tapi udah kan? Belum. Endgame itu 10.976. Ya iya 30.000 lagi. 30.000 lagi. Ya gue beli sini. Gue beli dah. 30 lagi. 30.000. 30.000. 30.000. Iya, 30.000. Tapi masih ada. Masih. Tapi masih. berat. Berat kemarin libur. Kemarin kan tanggal 17 libur tuh ya. Penontonnya lumayan di 1.600 hari. Masih ada gitu-gitu ya. Masih ada nyawa, masih ada pelan-pelan gitu. Akan sih, akan. Akan nggak menurut lu? Berat. Insya Allah lah. Dia bilang berat sih. Tapi Aku kalau sih Jumbo bilang udah berat. lewat Jumbo. Jumbo udah lewat jauh. Jumbo putus tuh. Jumbo Udah putus, udah nomor 1 di Indonesia lokal. Ya, lokal kita nomor 1. 10.944 per kita syuting hari ini. Dukun AS putus juga tuh. Putus lah, dukun aja tayang YouTube. 10.944. 10.944. Kurang Hanya 30. butuh 34.000. Kartun yang kemerdekaan tuh. Jangan. Oh, 2.000. Putus. 2 hari. Cuma 2 hari. Apa sih judulnya itu? Warna apa? Warner Bros Picture. Bukan merah putih. Oh, merah putih. Merah putih one for all. Oh, Merah putih one for all. Iya. Lewat itu. Pernah kalian? Padahal agak lain sih. Hasbro itu yang produksinya. Hasbro bagus. Merah putih one for all. Tapi jujur nyayur ya. Nggak, alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini sih nemu dulu. Oh, lebih. Berapa? Berapa? Dia nemu. Per orang? Enggak sih 12 Nggak nyampe. Tapi semua ya. 9. Turun sedikit aja. Yang di Instagram lu paling rumah dari film itu? Dari agak lain 1.
Gue bilang. Kan dari agak lain satu. Ya, itu Bangun agak lain rumah. satu. Duit agak lain satu tuh. Alhamdulillah. Ngisinya agak lain 2. Ngisinya buat agak lain 2. Ya, ngisinya pas agak lain 2 ini. Wah, udah jadi alhamdulillah. Di mana, Ki? Di Cirende. Jalan apa namanya? Jangan. Kita cari ada rumah Tora di sana. Kasih alamat rumah Tora aja. Berarti gimana tuh rumahnya Babe, gimana rumah Babe Cabita? Samping-sampingan. Masih nanti Masih. dibawa. Oke. Jadi rumahku itu di samping komplek rumahnya Menjang Babe. Yang baru sekarang ini. Yang baru sekarang. Rumahku yang sekarang ku tempati kan masih kontrak. Nah, itu jarak 50 meter aja. Oh, dari Babe. Dari rumahku. Jadi rumahku ke rumah Babe 100 meter. Nah, rumahku yang baru tuh di tengah nih, 50 meteran gitu. Udah. Berkah filmnya. Berkah alhamdulillah. Bukan berkah lagi tuh, alhamdulillah semua. Nggak tahu lagi aku mau bilang apa. Apa yang dulu nggak bisa, aku dapat. Ya. Dan nggak ada formulanya Ki ya. Bikin film pecah. Ditanya juga bingung kan ya? Iya. Formula film laku tuh kan nggak ada. Karena kalau ada formulanya, semua orang film ngikutin. pasti bakal laku kan. Iya. Ini formula film laku nggak ada. Bahkan dari awal ketika mau tayang kita tuh udah semuanya ikhlasin aja ya gitu. Jadi kalau seandainya ini dapatnya berapa, kita ikhlas. Yang penting kita ngerjainnya udah maksimal, udah pol-polan gitu. Kita kemarin dapat setengah dari jumlah agak lain 1 aja, sebenarnya udah happy. Setengah, kayak yang pertama 9 jutaan kan. Kita dapat 4,5 juta gitu, itu udah happy. Yang bagi sekali. yayasan itu 1 apa 2 bang? Kedua. Donasi kedua ya? Kedua itu kami mengabdi ke yayasan. Lucu kali. Jadi ada juga yang bilang, ya kirain datang ke sana sampai gantiin popok nyeboin. Lah, nggak tahu aja kan. Jadi kan kami ada nazar. Kalau penonton yang melewati agak lain 1, kami ke itu ke Yayasan. panti. Ke panti. Jombo. Iya. Baliklah kami ke panti tempat kami syuting. Udah kami tulis rundown-nya semua, banyak nih. Yang main lah, yang makan bareng lah, yang ini semua. Datang kami. Begitu datang, oma opa di sana udah duduk pakai kursi roda rata-rata. Sejam kami ngobrol. Ada yang bilang ngantuk. Ya kayak mana nih? Oma opa, kalau ngantuk, kalau mau balik ke kamar boleh ya? Iya, balik. Balik semua. Tapi mau udah apa sih ya? Iya, yang udah kita tulis-tulis ya udah nggak jadi. Jadi kita cuma ngobrol, akhirnya napatilah segitu, karaoke. Bukti nazar kebaikan tuh ya. Nggak boleh nazar kebaikan. Harus dipenuhi soalnya udah nazar kan. Ya gitu. Tapi itu jauh-jauh kali ternyata, bukan cuma orang sini. Orang mana? Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Aceh, dari Dumai, yang di panti. Tunggu deh Ki. Kalau sistemnya kayak luar negeri nggak sih? Anaknya bayarin atau memang nggak punya keluarga atau gimana? Oh, sistemnya kayak luar negeri, anaknya bayar situ. Itu banyak yang orang kaya situ, Bang. Jadi selama kami syuting kemarin, ada gini, setiap Sabtu Minggu tuh rame keluarga datang. Ngunjungi gitu. Nanti balik. Karena kayaknya di rumah nggak ada yang jaga, nggak ada yang nemenin. Kalau di situ kan makan sangkatan semua tuh gitu. Ngobrol-ngobrol. Nanti Sabtu Minggu datang keluarganya rame gitu. Jadi bukan yang ditelantarin, emang yang orang bayar gitu. Terus jurus perawatnya juga perawat profesional yang emang lulusan dari keperawatan gitu-gitu. Penjaganya juga bagus. Kami kemarin bagus direnovasi. Tapi kadang-kadang kalau hal kayak gitu, kadang-kadang gue ngeliat tuh kalau ada konten-konten gitu, orang tuh suka nyinyirin kalau gimana lu punya orang tua gitu-gitu. Padahal di sisi itu orang tuanya tuh ridho gitu. Dan banyak orang tuanya yang malah mau ke situ. Oh, itu beda cerita. Ada ketemu teman-temannya juga. Iya benar. Iya. Kayak bundanya dia aja. Kan dikit-dikit kalau Sabtu Minggu rumahnya dia. Masa ibunya wajib. Dia kan bawaannya mau ke menteng atas gitu kan, Cen. Atas, nongkrong sama teman sejawat biasanya. Iya, kayak emaknya dia pengen balik lagi ke Burhan kalau bisa. Oh gitu. Di menteng atas biar punya Karena ada teman-teman kan. Iya gitu ya, Mbak. Hari tua memang Gak usah lah jauh, ini kayak nih, bapakku lagi datang nih ke sini nih. Mamaku tuh nggak tahan tuh, bentar ya nanti minta pulang. iya. Pulang lah ibu, nggak tahan ibu di sini, nggak betah gitu. Nah, gue baru dapat nih POV. Jadi teman-teman juga nggak boleh ngejudge gitu juga. Memang kalau dalam
syariat Islam ya kita bagusnya emang nyari pahala loh, itu kan kata Nabi, bahkan itu kan surganya kita kan. Betul, kita apa ya, berbakti. Benar, berbakti. Gitu. Cuma ya di sisi itu mungkin anak kadang-kadang dia punya keluarga rumah tangga bingung juga di sisi lain. Betul. Kan dia harus bekerja gini sedang orang tua. Nah tapi memang kalau dalam posisi orang tuanya ridho sih nggak masalah, atau mungkin bisa juga sebenarnya anaknya mau naruh orang tuanya di rumahnya, cuma orang tuanya nggak betah. Ya orang mamaku udah mau kusuruh pindah ke sini. Nggak mau. Udah lah ibu di sana. Di sana benar-benar berdua aja ayah sama ibuku. Adekku juga keluar kan, udah nggak di rumah. Jadi benar berdua aja. Pernah ada di Raab tuh ada satu persidangan ya, anak durhaka lah, alias nuntut di pengadilan adiknya gara-gara ibunya dirawat sama adiknya. Jadi dia nuntut biar ibunya dirawat sama dia. Sama adiknya perang berdua sampai berantem. Kok rebutan ngerawat? Rebutan ngerawat. Masya Allah. Rebutan ngerawat begitu. Sampai dituntut nangis. Pokoknya nggak mau, saya nuntut hak saya, pengen ngerawat ibu saya. Enggak, kata adik saya, kata adiknya tuh enggak. Akhirnya adiknya yang menangin. Nangis kabangnya. Selang-seling aja minggu Iya. saya. Kenapa Di jadi jalan tengah tengah. Ya, coba kalau jaraknya. coba kalau di sini. Mamanya yang capek. Ya, kalau di sini. Silakan. Iya, bagus di sini. Satu di Belgia taunya. Satu di Jakarta. Masa rebutan. Kalau disuruh mondar mandir Capek dari sini ke Belgia. 2 hari dibalikkan. Wah capek di jalan mamanya. Mamanya kalau bisa dikumpulkan sama berdua. Semoga ada otak Glenn ini. Sakit ini. Ping-pongin gue loh. Kalau dekat nggak apa-apa. Iya. Belgia nih. Masa mama ketemu sama si Torus yang punya FC Dender. Tapi justru kalau misalnya dua orang suami istri sibuk bekerja, karena satu dan lain hal Ki. Karena kalau nggak bekerja ya semua tidak bisa hidup lah. Di rumah sendiri orang tuanya. Tapi dia dengan rumah sendiri malah dosa, bener nggak? Dia nggak apa namanya berani kalau misalnya bayar babysitter yang untuk Iya buat yang di rumahan. Iya. pelawan. Sama satu lagi pilihannya adalah yang di panti jompo itu. Iya, ada 2 pilihan itulah. Iya, jadi kalau misalnya kayak gitu kan justru kalau nelantarin malah dosa. Bener gak? Iya. Kitanya masih sibuk kerja, emak kita sendiri. Aku juga kadang kemarin sempat pikiran kalau misalnya aku sistemnya gini aja nih. Pagi antar, sore jemput. Pulang kerja kita jemput. Gina tetap di rumah. Tapi beraktivitas sama kawan-kawannya di panti dari pagi sampai. Oh bisa juga. Kayak playgroup anak. Deker anak. Bisa juga. Oh, gitu. Tergantung orang tua sebenarnya. Iya benar, jadi teman-teman nggak bisa menjudge juga bahwa jahat tuh orang tua tuh, kadang-kadang nggak tahu di belakang itu bahwa udah ada musyawarah kesepakatan antara orang tua dan anak. Iya. Bahwa itu keinginan orang tua sendiri. Ya karena kan yang komen-komen teman-teman kadang-kadang masih usia 40, belum nyampe 40. Iya, belum iya, tahu ada di sisi bagaimana orang berusia 60 tahun. Iya. Itu makanya pandangan kami berubah ketika kami syuting di lokasi panti jompo itu. Kayak ternyata nggak kan banyak yang ngira Enggak lu. gloomy apa gitu kan. Ini enggak, udah ceria aja. Sebenarnya happy ya. Happy aja. Orang pagi nanti ngumpul, jemur bareng. Coy, lu sama dia coy, bener gak coy? Jemur bareng. Jadi saya ikut. Ikut coy, join dong, gue bro. Gitu. Guys, gue join ya guys. Gue depan rumah aja sama aja. Kan temen nih. Apa? Temen nih, kalau yang di panti. Iya sih, enak. Boleh nggak panti jompo? Umur 20 aku masuk panti jompo. Nah, aku nggak tahu ya. Kemarin itu ada yang di situ udah 23 tahun. Oh berarti masih muda dong? Itu tuh antara kayaknya ada beberapa orang tua yang ditemukan di jalan terus ya udah tinggal di sini aja tanpa keluarga gitu. Kayaknya ada juga di situ yang ya udah nggak ada yang ngurusin nih, udah diletakin di situ. Kayaknya ada juga. Karena si Oma itu udah 23. Kalau kita bilang dia masuk, dia umurnya sekarang 73 aja. Berarti 40. Dari umur 50 dia. 50 ya. Udah masuk kan. Ya begitu kayak. Tapi di sini ya ada kalau nggak salah yang panti jompo yang bagus, kalau nggak salah ini di Lido itu udah dari pertama umur kita sekarang bisa nyicil per bulan. Untuk nanti persiapan. Jadi pas nanti kita udah saatnya, udah tinggal datang. Udah disiapin, tempat pijet. Iya. Kan kita ngasih duit bangun tempat karaoke. Musik
Maafin bisa di situ. Ajak coy. Gue sih wajib ada PS. Kalau one day gue masuk panti jompo, gue wajib Nah, kalau mau PS. ketemu misalkan biasa kan orang tua tuh pengen kangen sama cucunya itu gimana tuh Bang? Datang ke situ. Kalau Datang orang aja gitu ya. Orang itu setiap pokoknya Sabtu Minggu tuh datang keluarga sama anak cucunya main sama Kayak orang rehab aja gitu cuy. Iya. Langsung gitu ya. Gitu aja emang. Nanti sore pulang. Besoknya ada yang lain datang lagi rame-rame. Rame-rame mainnya di situ. Orang pantinya luas sekali pantinya. Nginep boleh nginep. Ganggu. Kok bisa? Enggak, kita datang nih ketemu sama petugas pantinya. Gimana ibu saya? Ibu Anda sangat happy di sini. Terus kita ngeliat ibu kayak gitu. Saya ingin keluar. Saya ingin keluar secepatnya. Belum sadar. Terus gitu. Mereka sangat happy sama di sini. Cepat ibu saya keluar dari sini. Bagaimana ibu saya? Ibu bapak happy sekali ngasih kode kayak minta keluar. Pakai kode tangan. Karena nggak berani ngomong takut. Takut ketahuan pakai kode tangan. Gini selesai. Ya kan bu, tanya aja ibunya. Iya. Ya kan bu. Iya. Nah, Saya happy di sini. pernah tuh ada sahabat Nabi tuh yang pernah ngeluh sama Nabi kayak begitu. Jadi kayak dia merasa orang tuanya tuh nyusahin dia. Oh, ngelut Orang orang tuanya tuh tuanya. nyusahin dia gitu. Terus bilang sama Nabi. Nabi cuma bilang huma jannatuk au naruk. Mereka berdua terserah kamu, kata Nabi. Mereka berdua itu surga kamu atau neraka kamu. Kalau kamu perlakukan mereka secara baik ya dia jadi surga kamu. Kalau kamu mau mereka berdua jadi neraka kamu, ya kamu bikin dia gak nyaman aja. Bikin dia gak ridho aja hidupnya gitu. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang bikin kita kesel, kitanya yang harus sabar atau gimana nih? Itu pasti itu balasan yang kita dulu pernah buat ke orang tua kita waktu kita kecil, sadar atau nggak sadar. Yes. Sebenarnya. Berarti betul apa yang dilakukan orang tuaku ke aku sekarang. Balasan apa yang kulakukan ke mereka dulu. Dapat jawaban. Iya betul. Yes. Itu pasti. Jadi kadang-kadang kayak ya udah, jangan, intinya nanti di posisi kitanya nih, karena kata ulama perlakuan kita seperti apa ke orang tua nanti itu akan memberikan pengaruh besar kepada perlakuan anak kita kepada kita. Jadi apa yang kita mau perlakuin kepada orang tua kita nanti ini akan berpengaruh besar kepada perlakuan anak kita. Jadi nggak ada tuh anak yang berbakti kepada orang tuanya nanti anaknya jadi durhaka, nggak mungkin. Itu hampir nggak mungkin. Tapi banyak yang bilang tuh nggak semua surga berada di telapak kaki ibunya melihat kasus-kasus yang nyiksa anak. Ya, itu gimana itu? Iya. Yang ibu buang anak itu. Iya, nyiksa anak. Berarti nggak Dia semua. nanti, iya nggak semua memang. Artinya dia tuh nanti dimintai pertanggungjawaban. Karena kan orang sekarang kan taunya cuma durhaka kepada orang tua juga. Iya. Nggak ada orang yang banyak paham durhaka kepada anak tuh juga ada dalam Islam. Ada. Nah, ini adalah salah satu bentuknya. Oh ada. Ada Bang, termasuk salah satu durhaka kepada anak tuh tidak memberikan nama yang baik kepada anak. Itu termasuk bentuk durhaka tuh. Wandajal tuh. Ini Wandajal lah. Terus kayak Robot gitu ya. Robot aneh sih. tidak memberikan akhlak yang baik. Nama anak lo siapa lagi? Nama anakku Arthur. Selalu jadi nomor punggung. Oh iya. Arthur Lakika. Arthur Persik. Baik kan, Bukan. tapi kan artinya ya namanya baik. Oke. Ya, Ya kalau kita bikin baik, baik. Tapi kalau tahu dari siapanya jadi nggak baik. Tapi di belakangnya aku kasih nama Farabi. Apa itu? Arti itu Farabi itu. Ada ilmuwan Islam. Oh. Farabi. Tempat les musik. Tempat musik. Tahu Purwacara. Kok Purwacara? Beda. Bilang Farabi kok Purwacara? Kok ngotot Purwacara? Orang di sini bilang Itu aja dua Farabi. tempat les yang beda. Bilang Farabi kok tahu Purwacara. Oh, nama yang baik tuh wajib. itu haknya anak itu. Kewajiban orang tua memberikan nama yang baik. Robot baik gak menurut lo? Robot. Jangan sih, Pak. Karena kata Nabi SAW kan, bahkan hampir-hampir nama itu mempengaruhi takdir seseorang. Iya. Hampir-hampir kata Nabi mempengaruhi takdir seseorang. Makanya itu adalah kenapa yang dibilang nama adalah doa itu maksudnya. Arthur tuh raja. Raja Arthur. King Arthur, oh iya. Raja. Lakika. Laki.
Laki-lakinya Oki dan Rantika. Farabi ilmuwan. Jadi bagus namanya. Arthur, itu adalah nama Arthur sebenarnya. Berarti nama anak Fir'aun Abu Lahab nggak boleh? Dia di mix itu jahat banget sih, Pak. The Fir'aun Abu Lahab lagi. Itu jahat banget konsep. Double kill jatuhnya combo itu. Combo itu. Bayu Fir'aun Abu Lahab. Hendra Abu Lahab. Gue ngerasa deh, udah SMP pakai nama Bayu doang. Dipanggil Lahap. Dipanggil Lahap. Lahap mau kemana Lahap? Kalau ucapan jelek. Nama di KTP gitu. Fir'aun Jalahab. Iya. Wah, triple. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, buset. Tiba-tiba hadir satu pemain bola. Halo, saya Yunus Konak. Iya, ada Bradford. Yunus Konak. Cuma itu nggak menyalahi agama. Ini kan Abu Lahab. Iya. Mau nggak nama anak ini? Fir'aun Lucifer. Di mix. Boleh kan dia? Sama anak Fir'aun Lucifer. Coba aja. Ada di kitab ulama I'anatul Thalibin. Nggak tahu nih orang ngenyi apa-apa. Selon dia namain anak Allah namanya. Iya. Di kitab I'anatul Thalibin. Anak sambar petir. Iya. Itu anak bayinya bener. Ada di kitab I'anatul Thalibin. Silent dia. Lagi Jadi kalau orang yang nggak dulu. percaya Allah, tes ya tes aja, tes kali anak lu namain tuh ya kan. Tapi kalau Jesus banyak ya, Gabriel Jesus. Oh iya. Iya, banyak. Jesus nafas. Iya, banyak. Banyak keren. Lucifer, Fir'aun Wan Dajjal. Itu tiga tuh. Fir'aun, Wan Dajjal. Wah, lu gimana coy? Kalau nama lu gitu? Pan ke negara-negara Arab dilarang. Di sini juga nggak bisa. Nggak bisa Masa Arab Fir'aun. Paksa ganti Pak. Saya sebenarnya punya nama Indonesia Pak. Siapa? Gunawan. Nah, itu aja. Itu aja lu panggil aja. Bagus Gunawan daripada Fir'aun. Gila sih, nama orang Dajjal sih. Di tongkrongan serem, ya enggak? Iya, tapi kan banyak itu kemarin orang yang namanya sembarangan banget tuh di KTP siapa gitu hari kemerdekaan namanya. Iya. Ada juga nama Tuhan ada. Ada Tuhan. Nama Tuhan Tuhan ada. Itu malah ngeribetin dia. Iya. Iya kan? kan? Mau kemana? Dipanggil Tuhan. Mati kau. Iya. Mau kemana? Mau dipanggil Tuhan itu ya? Lewat dipanggil Tuhan bang. Bang dipanggil Tuhan. Lewat di hari ini. Iya. Ada Tuhan ada. Tapi keselonan sih kalau ya nama Tuhan gitu keselonan. Keselonan dia. Makanya harus kasih nama anak yang bagus-bagus. Kayak siapa ya? Nama anak gue Karim. Ramadan Karim. Karena dia lahir di bulan puasa. Abdul Ghaffar Hilman kurang baik apa? Harus mengaku itu artinya bagus. Jelas Tapi itu. Ada berbenturan sama tadi ya kan dibilang nama itu mengikutin karakternya. Oh terlalu jauh. Abdul hamba, Ghaffar pemaaf, Ya. Hilman bijaksana, tampan, rupawan. Wah pokoknya tanpa rupawannya. Nggak ada tanpa rupawannya, agak dibuat-buat. Semua ada record tanpa rupawannya, Anda juga ngikut. Apaan? Itu ada di situ dibikin sendiri. Bikin sendiri. Oke, Rengga. Sama biasanya orang tua kalau ngeliat anaknya cakep dinamain Yusuf, ya kan? Iya betul. Ada dekat Yusuf rumahku. Uduk. Yusuf namanya tapi kok tahu enggak. Enggak gans. Jangan sih, coy. Itu namanya keberatan nama tuh. Orang dulu tuh suka bilang tuh keberatan nama. Keberatan nama, sering sakit-sakitan. Panas. Panas. Nah, coy kalau Wanda artinya apa? Hah? Wanda. Yuanda. Wanda artinya apa? Nggak ada artinya. Yuasa. Yuanda tuh Yuasa. Oke. Lalu sering disangka nama cewek ya? Iya gak sih? Kalau Wanda aja ya. Banyak Oh, ada gitu. Wanda. Kalau Yuanda enggak? Yuanda enggak ya? Yuanda tuh laki tuh Yuanda tuh. Iya. Oh iya benar. Kamu Wanda. Yuanda. 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 Tapi nama depan gue sapi. Baru nih Mahesa. misalnya. Seumur hidupnya Wanco dibilang ini baru.
Wanda Hamidah. Betul. Baru tuh. Dia sempat baper sama Gojek. Apa? Sama Gojek sempat baper. Enggak, sebenarnya bukan baper. Justru gue maksudnya mau ngingetin. Maksudnya jangan selalu manggil Mbak. Maksudnya terkesan kayak genit gitu. Tunggu sebentar Mbak. Jujur gue cancel, males gue dipanggil Mbak gue. Iya. Maksudnya kalau misalnya Namanya tapi nama Iwanda apa Wanda? Mahesa Yuanda ada putranya dia. Mahesa Kerbau. Mahesa Yuanda Mahesa Kerbau. Terus tunggu sebentar ya Mbak. Ini lagi di jalan. Jujur. Maaf Mas, nih saya laki, yang lain deh gitu. Langsung motong aja. Iya, lu Kalau gitu sebenarnya. Kayak orang tuh. Kali aja dia lagi butuh Itu adalah penumpang pertama dan satu-satunya. Enggak, itu Maghrib sih habis. Enggak, itu maghrib. Iya, dia jalan dari pagi deh. Enggak sih, malam. Kalau dalam agama kan nggak tahu nggak masuk dosa coy. Cuma dalam hati gue kayak gimana ya, kayak ini orang genit banget ngarepin cewek gitu kayaknya. Kok ngarepin cewek? Dia ngarepin penumpangnya cewek nih. Kayak dia kan salah. Tapi gue ngomongnya manja dulu. Chatnya manja gitu. Chat manja gitu. Flirting gitu. Iya, semi flirting gitu. Aku masa ada ojek ada begini. Beneran. Makanya gue bilang aku kayak geli nih, gue geli. Lo pesen Gojek, Goret mau janjian bukber. Iya. Tapi akhirnya nggak jadi. Nah, kalau udah janji, Jo. Terus nggak jadi. Janji gimana tuh? Hutang, janji Hutang, hutang. Jo. Iya, sampai kapanpun masih harus akan ditagih. Harus minta maaf. Kalau misalkan janji kita Minta maaf tuh kayak sama minta Gojek maaf, yang minta bikin maaf. Oh. Kalau ngomongin ingkar, gue ada satu cerita tentang sahabat Nabi yang namanya Kilabah bin Hatib. Dia itu termasuk orang yang miskin taat. Dia nggak pernah ninggalin sholat bareng Nabi. Terus dia ojok-ojok dulu, Nabi tolong dong doain ke Allah, mintain gue kaya. Nabi sempat nolak. Akhirnya tetap dia berusaha terus, akhirnya dikasih kaya bener. Sampai dia ngurusin banyak kambingnya, banyak ininya. Akhirnya nggak pernah sholat lagi bareng sama Nabi. Sampai zakatnya ditolak sama Allah. Sampai akhirnya dia dimiskinkan. Bener, Jo? Kilabah bin Hatib. Bener nggak? Hei, Salah baris tahu. Salabah. Bin Hatib, bener. Tapi kisahnya bener nggak? Tapi kisahnya bener. Saya benar. Kayak